Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Rahayu, NIM 24130110003 dari kelas 2C. Di sini saya akan membawakan proyek statistika dasar saya. Itu saja ke data, di mana data pokok atau data utama yang saya ambil adalah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak berprovinsi tahun 2021 hingga 2023, dan satu data tambahan yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman menurut provinsi dan tipe daerah dalam satuan atau ukuran persentase pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak ini mengartikan bahwa berapa persen rumah tangga yang ada di Indonesia per setiap provinsinya yang memiliki air minum yang layak. Nah, air minum yang layak yang dimaksudkan di sini merupakan air minum yang bersih, yang aman, dan berstandar kesehatan. Nah, di sini kita bisa melihat pada data terdiri dari yang pertama yaitu kolom nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu kolom persentase tahun 2021, yang kedua kolom persentase tahun 2022, dan yang ketiga kolom persentase tahun 2023. Nah, di mana di sini kita bisa lihat Aceh itu pada tahun 2021 itu persentasenya 88,79%, yang mengartikan bahwa 88 hingga 89% rumah tangga yang ada di provinsi Aceh itu sudah memiliki air minum yang layak untuk dikonsumsi atau air minum layak, sedangkan 11%-nya belum mendapatkan air minum yang layak. Selain itu ada juga beberapa data yang saya warnai warna merah, ini tidak ada karena tidak ada di sumber yang saya ambil, dan yang paling bawah ini Indonesia ini merupakan rata-rata dari keseluruhan provinsi per tahunnya. Nah, data yang saya ambil ini berasal dari BPS. Saya dapat dilihat bahwa data yang saya ambil ini berasal dari BPS. Selanjutnya, data yang kedua itu adalah persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman berprovinsi dan tipe daerah pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, ini kita bisa lihat terdapat dua tempat, yang pertama yaitu perkotaan dan yang kedua itu perdesaan, di mana kita bisa melihat perbandingan antara perkotaan dan perdesaan dan layanan sanitasi dari tahun 2021 hingga 2023. Di sini juga ada terdapat data yang tidak ada dalam BPS, sehingga di sini saya beri tanda warna merah. Nah, layanan sanitasi itu apa? Jadi layanan sanitasi itu merujuk kepada pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas sanitasi yang aman, seperti pembuangan limbah dan pengelolaan air kotor, serta penyediaan fasilitas untuk kebersihan pribadi. Nah, data ini saya kaitkan dengan air minum, karena limbah itu akan mempengaruhi kualitas air minum. Begitu juga dengan pengelolaan air kotor. Nah, ketika air itu kotor, berarti air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dari data-data ini, saya mendapatkan beberapa pertanyaan statistika dan pertanyaan kebijakan yang terdiri dari 10 pertanyaan statistika dan 5 pertanyaan kebijakan yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, kita untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya melakukan pengolahan data. Di sini, ini merupakan data awal tadi yang saya copy ke slide selanjutnya. Dari di sini saya mengukur ukuran pemusatan data per provinsi dari data persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak. Nah, di sini terdiri dari median, dan modus. Di mana median ini merupakan rata-rata per provinsi, dan di sini ada median, yaitu nilai tengah, dan modus, yaitu nilai yang paling muncul. Nah, saya juga mencari ukuran pemusatan data per tahun, mulai dari median, dan modus. Selanjutnya, saya mencari ukuran peletaan data per provinsi, di mana ukuran peletaan ini terdiri dari kuartil, persentil, dan desil. Kuartil artinya data tersebut dibagi menjadi 4 bagian, persentil dibagi menjadi 100 bagian, dan desil dibagi menjadi 10 bagian. Dan saya juga mencari ukuran peletakan data per tahunnya, dimulai dari tahun 2021 hingga 2023. Selain ukuran pemusatan data dan ukuran peletaan data, saya juga mencari ukuran penyebaran data, yang terdiri dari ukuran penyebaran data per provinsi dan juga per tahun. Di mana ini terdiri dari nama-nama provinsi, nilai minimum, maksimum, range, deviasi rata-rata, standar deviasi, varians, hamparan, dan simpangan kuartil. Begitu juga dengan yang per tahunnya. Selanjutnya, saya juga menggunakan teorema Chibiset. Nah, teorema Chibiset ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang berada dekat dengan rata-rata dan memperkirakan persebaran data tersebut. Di sini saya menggunakan batas bawah, batas atas, dan K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Selanjutnya, saya juga mencari ukuran pemusatan data dari persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman selama 3 tahun terakhir, yang dimulai dari median, dari pedesaan dan perkotaan serta totalnya, median, pedesaan, perkotaan serta totalnya, dan modus, pedesaan, perkotaan serta totalnya. Dan langsung saja kita menjawab semua pertanyaan yang tadi sudah saya perlihatkan pada slide pertama. Jadi pertanyaan pada slide pertama itu menanyakan bagaimana tren perubahan akses air minum layak tahun 2021 sampai 2023 secara nasional. Nah, berdasarkan data yang dilihat tadi yang sudah saya tampilkan pada slide pertama, yang ini, kita bisa lihat bahwa rata-rata per tahunnya itu mengalami peningkatan, dimulai dari 90,78% menjadi 91,05%, dan kemudian menjadi 91,72%. Nah, hal ini juga kita bisa lihat melalui diagram garis yang sudah saya kerjakan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa grafiknya itu meningkat ke atas, sehingga ini mengartikan bahwa
Ini mengartikan bahwa tren perubahan akses air minum layak dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan secara nasional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, provinsi manakah yang memiliki angka variabilitas tertinggi dari tahun 2021 hingga 2023? Nah, kita bisa lihat variabilitas ini melalui range. Setelah saya menghitung range dari pengolahan data pada slide yang tadi, itu saya mendapatkan bahwa provinsi yang memiliki persen variabilitas tertinggi itu ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan itu juga bisa dilihat dari sini. Kita bisa lihat bahwa range dari Kepulauan Bangka Belitung itu paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Provinsi manakah yang selalu berada di bawah standar rata-rata nasional dalam akses air minum layak? Jadi, rata-rata per tahunnya itu beda-beda. Mulai dari 90,78% pada tahun 2021, tahun 2022 yaitu 91,05%, dan tahun 2023 yaitu 91,72%. Nah, setelah saya menganalisis dan saya mencari, terdapat 19 provinsi yang secara konsisten itu berada di bawah rata-rata nasional selama 3 tahun berturut-turut. Yang terdiri dari provinsi-provinsi yang saya tuliskan di sini. Nah, hal yang terendah atau provinsi yang terendah itu berada pada Provinsi Papua yang memiliki akses terendah akses air minum layak. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4, seberapa besar standar deviasi akses air minum layak antar provinsi tiap tahunnya? Nah, berdasarkan data akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di 34 provinsi selama tahun 2021 hingga 2023, dapat dihitung standar deviasi untuk masing-masing tahun guna melihat tingkat penyebaran dan variasi antar provinsi. Nah, hasil perhitungan yang sudah saya lakukan dalam pengolahan data itu menunjukkan standar deviasi pada tahun 2021 itu adalah 8,47% dan kemudian menurun menjadi 7,84% pada tahun 2022 dan menurun kembali menjadi 7,63% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini itu menunjukkan bahwa distribusi akses air minum layak antar provinsi itu semakin merata setiap tahunnya. Sehingga ini mengartikan bahwa kesenjangan itu akan semakin mengecil karena pemerataan pembangunan atau infrastruktur di Indonesia itu sudah lebih digarap oleh pemerintah. Pertanyaan untuk nomor 5. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Provinsi mana yang mengalami peningkatan akses air minum layak paling stabil dari tahun ke tahun? Jadi provinsi yang mengalami peningkatan akses air minum layak paling stabil dari tahun 2021 hingga 2023 itu adalah Nusa Tenggara Barat. Nah, berdasarkan data, Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren kenaikan setiap tahun tanpa ada penurunan, yaitu mulai dari 94,60% pada tahun 2021 menjadi 95,40% pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 96,03% pada tahun 2023. Nah, selisih kenaikan ini pun relatif seimbang, yakni sebesar 0,80% dari 2021 ke 2022 dan 0,83% dari tahun 2022 ke 2023. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Seberapa besar kesenjangan antar provinsi dengan akses air minum tertinggi dan terendah dalam 3 tahun terakhir? Nah, selama periode 2021 hingga 2023, kesenjangan antar provinsi dengan akses air minum layak tertinggi dan terendah mengalami penurunan yang bertahap, di mana provinsi yang mengalami yang berada pada tertinggi itu adalah DKI Jakarta dan Papua yang berada pada yang memiliki akses air minum yang terendah, yaitu mencapai 34,94%. Nah, kesenjangan ini menurun pada tahun 2022 menjadi 33,03% dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 32,93%. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar provinsi dalam hal akses air minum layak secara perlahan mulai mengecil dan mencerminkan adanya perbaikan distribusi layanan secara nasional, meskipun provinsi dengan akses terendah seperti Papua itu masih tertinggal jauh dari provinsi-provinsi yang sudah maju seperti DKI Jakarta dan juga Bali, di mana Bali ini itu merupakan provinsi tertinggi pada tahun 2022. Nah, bisa dilihat dari data ini. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 7, provinsi mana yang berada pada prevalensi 50% terbaik selama 3 tahun terakhir? Jadi, prevalensi ini kita mencari dengan menggunakan prevalensi, di mana provinsi yang berada pada prevalensi 50% terbaik dalam akses air minum layak selama 3 tahun terakhir adalah provinsi-provinsi yang secara konsisten termasuk dalam 19 peringkat teratas dari total 38 provinsi yang ada. Nah, terdapat 19 provinsi itu yang tertera pada layar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Berapa persen provinsi yang memiliki akses air minum layak dalam rentang 2 simpangan baku dari rata-rata tahun 2023? Nah, dengan menggunakan rentangan 2 simpangan baku sebesar 7,64% dari rata-rata nasional tahun 2023, yaitu 91,72%, maka diperoleh batas bawah sebesar 76,44% dan batas atas sebesar 106,99%. Nah, dalam rentang ini tercatat terdapat 29 dari ke-34 provinsi yang nilai akses minumnya berada di antara dua batas tersebut. Nah, provinsi itu terdiri dari beberapa provinsi yang tidak termasuk ke dalam 2 simpangan baku ini adalah Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Selanjutnya, sedangkan yang lain itu masuk ke dalam 2 rentangan simpangan baku. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Bagaimana distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak antar provinsi di Indonesia tahun 2021 hingga 2023? Nah, distribusi persentase air minum layak dari tahun 2021-2023 itu cenderung semakin merata dari waktu ke waktu. Hal itu bisa dilihat dari simpangan baku atau standar deviasi yang secara bertahap itu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa distribusinya itu semakin merata setiap tahunnya.
Soalnya pertanyaan statistika yang terakhir, yang nomor 10, itu provinsi mana yang mengalami keterlambatan peningkatan akses air minum layak selama 3 tahun terakhir. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mencari selisih tahun 2021 hingga 2023, di mana itu sudah saya datakan. Nah, ini dia datanya, bahwa yang mengalami perlambatan itu adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kebijakan. Provinsi, bagaimana tren akses air minum layak di 10 provinsi dengan akses tertinggi dan terendah tahun 2021 hingga 2023? Ini saya jawab. Dan akses air minum layak di 10 provinsi dalam akses tertinggi dan terendah sama tahun 2021 hingga 2023 itu menunjukkan pola yang menarik. Di mana provinsi dengan akses tertinggi seperti DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, DKI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu mayoritas memiliki akses di atas 90%. Dengan pertumbuhan yang cenderung melambat karena sudah mendekati titik maksimum. Sedangkan provinsi yang berada di rentangan yang masih rendah atau aksesnya rendah itu memiliki peningkatan yang lebih tinggi daripada peningkatan akses pada provinsi yang sudah memiliki akses tertinggi. Nah, hal ini itu didorong agar kebijakan pemerataan dan peningkatan infrastruktur itu bisa merata di setiap provinsi. Selanjutnya, yang kedua, provinsi manakah yang perlu mendapatkan program khusus jika dilihat dari rata-rata nasional? Dan provinsi yang perlu mendapatkan program khusus dalam hal akses air minum layak adalah provinsi-provinsi yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 91,72 pada tahun 2023. Nah, provinsi-provinsi seperti Papua, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah itu memiliki akses yang jauh sekali berada di bawah rata-rata. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur air bersih, distribusi layanan, maupun kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan. Nah, dengan selisih akses mencapai lebih dari 10 hingga 25% dari rata-rata nasional, provinsi-provinsi ini perlu mendapatkan intervensi prioritas, baik berupa pembangunan sarana air minum, peningkatan pelayanan, maupun dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempercepat perataan dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia itu memperoleh hak atas air bersih secara adil dan merata. Pertanyaan nomor 3, apakah terdapat kesenjangan yang besar antara akses air minum layak dan sanitasi aman di beberapa provinsi? Berdasarkan data yang ada, yang saya sudah tampilkan tadi, dan setelah saya analisis, terlihat jelas bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara akses air minum layak dan layanan sanitasi aman di banyak provinsi di Indonesia. Sebagian besar provinsi telah berhasil mencapai tingkat akses air minum di atas 80%, bahkan beberapa seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Namun ketika melihat capaian sanitasi yang dikelola secara aman, angkanya justru sangat rendah, hanya sekitar 7% di Sumatera, 10,49% di Jawa Barat, dan DKI Jakarta baru mencapai 23,1%. Nah, di provinsi lain seperti Lampung dan Sumatera Selatan, perbedaan ini bahkan lebih tajam. Akses air di atas 80%, tapi sanitasinya hanya sekitar 3-4%. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mendapatkan akses air minum yang bersih, yang layak, mereka masih hidup di lingkungan yang belum sehat akibat buruknya sistem sanitasi. Akibatnya manfaat air bersih bisa hilang karena lingkungannya itu bisa tercemar dan menimbulkan risiko penyakit. Nah, ini akan menjadi peringatan bagi para pemerintah untuk melakukan pembangunan air dan memeratakan lagi layanan sanitasi yang harusnya berjalan supaya semua keduanya ini berjalan serentak dan tidak sendiri-sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa masih ada rumah tangga yang bisa minum air bersih tapi tidak punya sanitasi yang layak? Nah, apakah artinya kita membiarkan masyarakat sehat di satu sisi tapi hidup dalam lingkungan yang kotor? Masih banyak rumah tangga di Indonesia yang sudah memiliki akses air minum layak seperti yang saya jelaskan tadi, tapi belum menikmati yang namanya layanan sanitasi yang dikelola secara aman. Hal ini menandakan bahwa program air minum dan layanan sanitasi ini belum terintegrasikan secara menyeluruh, sehingga hal tersebut perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah supaya supaya layanan sanitasi dan juga akses airnya ini bisa berjalan bersamaan gitu. Karena ketika sudah mendapatkan air yang bersih, tetapi hidup dalam lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kualitas airnya nanti di sana, sehingga perlu layanan sanitasi supaya airnya itu tetap terjaga dan tetap bersih. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Mengapa dalam 3 tahun peningkatan akses air minum layak nasional hanya 0,94% dan layanan sanitasi aman hanya berada pada angka 2,96%? Apakah kita sudah cukup agresif menangani kebutuhan dasar ini? Dan jawabannya, dalam 3 tahun terakhir, peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Indonesia hanya naik sebesar 0,94% dari 90,78% pada tahun 2021 menjadi 91,72% pada tahun 2023. Sementara akses terhadap layanan sanitasi yang dikelola secara aman mengalami kenaikan 2,96% dari 7,25% pada tahun 2021 menjadi 10,21% pada tahun 2023. Meskipun ada kenaikan laju pertumbuhan tersebut tergolong lambat, terutama jika dibandingkan dengan urgensi dan dampak langsung dari layanan dasar ini terhadap kesehatan masyarakat, ketimpangan antar wilayah pun itu masih nyata. Pada beberapa provinsi seperti Papua, Bengkulu, itu dan DKI Jakarta itu masih Yogyakarta itu masih menunjukkan ketimpangan. Nah, fakta itu menunjukkan bahwa meskipun capaian nasional tempat tinggi untuk air minum yang layak, tapi tantangan terbesarnya masih ada dalam percepatan peningkatan layanan sanitasi yang aman. Hal ini mengidentifikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berani menetapkan air dan sanitasi itu sebagai prioritas nasional. Karena hal itu akan membuat akses air minumnya itu akan juga semakin bagus karena kemungkinan besar itu ketika layanan sanitasi tidak disediakan akan mempengaruhi kualitas air seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, pada slide ini yang terakhir itu ada slide data dalam diagram. Nah, di sini saya memunculkan rata-rata
akses air minum layak per provinsi dalam bentuk diagram batang. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini bahwa Papua itu terletak atau yang masih sangat-sangat kurang dalam akses air minum layak. Kita bisa lihat di sini, Papua itu berada yang paling bawah dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek statistika dasar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.